Selamat datang di Bina Iman Anak Santo Laurentius Bandung bersama Kania dan Kak Albert. Yeay! Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Oh iya, adik-adik, tahu nggak hari Minggu ini hari Minggu Prapaskah yang keberapa? Yo, yang keberapa yo? Yo, apa? Iya, yang ke-5. Yes, bener. Iya bener. Wow. Pinter semua kak. Kayaknya pada rajin ikut Bina Iman nih kak. Betul, bener. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak tema kita minggu lalu apa? Ayo, apa? Apa? Iya benar. Hidup kembali. Yes, hidup kembali. Nah, adik-adik, pada hari Minggu Prapaskah yang ke-5 ini, Yang ke-5 ini, tema kita adalah jangan berbuat dosa lagi. Jangan ya. Oh ya, Kak Albert, Ya. kan tema kita jangan berbuat dosa lagi. Iya betul. Kira-kira nih, Kak Albert punya dosa nggak sih? Kalau dosa pasti punya kan ya? Oh iya, Kania punya dosa? banyak Kak. Tuh. Kayaknya semua orang punya dosa ya Kak ya. Pasti punya dosa, baik yang kita sengaja Yes. maupun tidak kita sengaja. Bener banget ya. Itu juga bisa dikatakan dosa ya, perbuatan yang kurang baik ya Kak ya. Betul. Nah, kalau kita udah tahu kita salah, kita berdosa, berarti kita Harus bertobat. bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Betul. Dan jangan berbuat kesalahan yang sama lagi. Ya, Iya kan Kak? diulangi. Jangan diulangi. Betul. Oke. Nah, adik-adik, Kak kita nyanyi yuk, biar makin semangat. Ya, di hari Minggu yang cerah ini, mari kita menyanyi. Bernyanyi hari. Kania? Lagunya, Ya. judulnya adalah Hari Ini Harinya Tuhan. Yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke. Bagus sekali ya. Next song Kak, next song. Iya. Iya kan? Tadi kependekan ya. Iya ya. Lagi dong, satu lagu lagi yuk. Ya satu lagi lagi. Oke? Oke. Nah adik-adik, lagu kedua ini judulnya Mata Tuhan melihat. Yes, benar. Ayo Kak. Adik-adik yang tahu di rumah ikutin. Kalau untuk yang baru dengar, kita nyanyiin yang pelannya dulu ya Kania ya. Iya Kak. Oke. Biar adik-adik di rumah bisa ngikutin ya Kak. Betul. Yuk. Yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yuk Kak, dicepetin lagi. Sekarang kita main yang cepet ya. Oke. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yeay. Oke, wah udah pada semangat nih adik-adiknya Kak. Ya, berarti Ya kan? udah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini. Yes, benar. Ya kan, sebelum kita mendengar Injil Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita dan beraktivitas, kita buka dulu dengan doa ya. Yuk adik-adik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi yang cerah di hari Minggu ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengikuti semua kegiatan di Bina Iman Anak Santo Laurentius Bandung. Semoga
di masa Prapaskah yang kelima ini, kami tidak mengulangi apa yang membuat engkau tidak suka dan tidak senang. Dan kami berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Kak Albert atas doanya. Nah adik-adik, yuk kita sekarang dengerin firman Tuhan, dengerin cerita, dan beraktivitas. Yuk, 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 yuk. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Susan. Hari ini Kak Susan akan membacakan Injil pengajaran Yesus tentang bagaimana kita harus mengampuni sesama. Ayo siapkan kitab sucinya. Bacaan diambil dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, Shalom. Selamat pagi adik-adik. Wah, nggak berasa ya. Ada yang tahu nggak sekarang udah minggu keberapa di Prapaskah ini? Minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4? Benar sekali. Sekarang kita ada di Minggu Prapaskah yang ke-5. Masih ada yang ingat nggak dari yang ke-1, 2, 3, 4 kita ngomongin apa aja? Yo, Kartini mau ajak sekarang buat ngeliat. Yang ke-1 ngapain? Minggu yang ke-1 kita belajar tentang waktu itu Yesus dicobai. Jadi ternyata memang iblis itu suka menggoda kita. Yesus aja digoda, apalagi kita. Dibikin supaya kita, yuk berdosa aja, enakan bikin dosa, enakan berbohong, enakan marah-marahin aja mama, enakan aja nggak usah nurut sama papanya gitu. Emang iblis itu paling suka bikin kita tuh berdosa.
Nyontek aja, besok ulangan kan nggak kelihatan sama Miss, kan pakai Zoom. Nyontek aja, nah, itu iblis. Nah, di pertemuan yang kedua, kita belajar bahwa Allah mengajarkan pada kita bahwa dengarkanlah Yesus. Jadi kita disuruh dengerin Yesus. Kenapa kita disuruh dengerin Yesus? Jawabannya ada di yang ketiga. Kalau kita mau bertobat, memang kita harus dengarkan Yesus. Yesus bilang, ayo bertobatlah, kembali kepada Tuhan. Kenapa kembali pada Tuhan? Karena, Kartini punya tali di sini ya. Kalau kita nggak bertobat, nah ini tali ini di sini ya. Nah, ini ada tali di sini. Kartini sekarang, ini talinya tali satu ya, satu tali di sini. Nah, sekarang Kartini ambil talinya. Pada saat mana gunting Kartini ya? Gunting. Oh, ini dia. Nah, pada saat adik-adik berbuat dosa, ini nih, kayak tali ini di sini yang masih utuh nih sekarang. Itu tuh hubungan kita sama Tuhan kayak digunting ini nih sama iblis. Tek, putus deh. Nah, talinya putus. Talinya putus. Jadi talinya kayak gini, set. Kartini turunin, tek. Tadinya tali yang satu nyambung, pada saat kita berbuat dosa, kita terputus hubungannya dengan Tuhan. Seperti tali ini. Gimana cara nyambungnya lagi? Dibilang, suruh bertobat. Bisa bertobat? Coba nanti kita lihat ya. Nah, karena pada saat kita bertobat, kita itu hidup kembali. Kayak tali ini, sekarang Kartini ikat ya. Kartini ikat supaya nyambung. Nah, nih Kartini ikat talinya supaya nyambung. Kita ikat dan set. Nah, sekarang talinya nyambung lagi. Tapi ada bekas talinya di sini. Nah, kita dijaga supaya jadi kita hidup kembali. Sekarang talinya nyambung, tapi ada sambungannya di sini ya. Kita hidup kembali bersama-sama Tuhan. Nah, bacaan Injil hari ini kita belajar tadi bahwa Tuhan Yesus ngajarin kita supaya seperti Tuhan Yesus pada saat ketemu sama wanita yang pendosa ini. Dosanya diampuni dan Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi. Udah, kalau udah bertobat, udah hidup kembali bersama-sama Tuhan, jangan bikin dosa lagi. Kenapa? Adik-adik pernah beli mainan yang mahal banget nggak? Yang bagus banget. Biasa kalau yang bagus tuh kan harganya lumayan ya. Mungkin adik-adik harus nabung supaya bisa beli mainan itu. Mungkin sebuah buku yang mahal, mungkin atau harus beli handphone supaya bisa sekolah dengan baik gitu. Harganya mungkin cukup lumayan gitu. Nah, adik-adik kalau udah dapet barang dengan harga yang lumayan harus nabung lama gitu. Boleh nggak dibuang gitu aja? Sayang kan? Adik-adik, Tuhan menebus kita seperti Tuhan ini saat ini di gambar sebelah Kartini ngambil wanita pendosa ini, dibilang dia tebus dosanya, itu ada harga yang harus dibayar. Kalau mainan aja kita beli harus bayar harga, kita beli permen aja harus bayar harga, apalagi pengampunan dosa. Tuhan Yesus bayar harga mahal sekali loh buat ngampuni dosa kita. Tuhan Yesus disalib. Salib itu sakit loh, nggak enak. Coba sekarang adik-adik, suruh tangannya kayak gitu terus selama 3 jam. Nggak usah dipaku aja udah sakit, pegel pasti, suruh diam terus berdiri, nggak boleh kemana-mana. Apalagi Tuhan Yesus. Ada harga yang harus dibayar sama Tuhan Yesus supaya kita semua yang sudah bertobat ini jangan balik lagi ke dosa. Tuhan sudah selamatkan kita. Ada harga yang harus dibayar sama Tuhan. Jadi Tuhan bilang, Timi, adik-adik semua, jangan bikin dosa lagi ya. Udah, berhenti bikin dosa. Nah, caranya gimana adik-adik supaya kita nggak, kalau kita lagi mau bikin dosa, aduh aku lagi pengen bohong nih, aduh aku lagi pengen marah-marah nih, aduh aku lagi pengen nyontek nih. Gimana caranya supaya nggak berdosa lagi? Nah, Kartini kasih tahu caranya ya. Kartini mau kasih lihat sebuah perisai. Ya, perisai, tahu perisai? Kalau lagi perang zaman dulu, kalau ada orang bawa perisai kayak gini, terus ada musuhnya misalnya pakai pisau nih, anggap aja pisau, mau ditusuk ke situ, pasti mantul, nggak kena, ketahan sama perisainya. Karena perisai ini tebal sekali. Nah, ada 4 hal yang Tuhan Yesus minta kita pasang di perisai ini supaya kita tidak lagi jatuh dalam dosa. Mau tahu apa aja perisainya? Jadi adik-adik nanti kalau lakukan 4 ini, adik-adik akan dapat perisai yang menjaga adik-adik supaya gak jatuh lagi dalam dosa.
Yang pertama adalah setiap kali adik-adik mau kepikiran buat berdosa, adik-adik yang lihat gambar itu. Kelihatan nggak tuh yang hijau kecil? Ngapain? Berdoa. Jadi waktu udah lagi mau marah-marah, lagi mau berbohong, doa dulu. Tuhan Yesus, aku mau bikin dosa Tuhan. Tolong dong Tuhan, aku nggak mau dosa, tolong bantuin aku Tuhan. Percaya deh, pasti nanti Tuhan akan kasih kemampuan supaya adik-adik bisa melawan keinginan buat berdosa. Yang kedua, apalagi tadi yang kedua? Yang kedua, baca firman, baca Alkitab. Nah, kayak hari ini ikut Bina Iman Anak. Nah, ini juga udah termasuk baca Alkitab. Makin sering kita baca Alkitab, makin sering kita baca firman Tuhan, perisai kita makin tebal. Sehingga si jahat, si iblis itu nggak bisa lagi gangguin hubungan kita sama Tuhan. Nah, perisai yang ketiga adalah adik-adik harus sering ngumpul sama teman-teman yang sama-sama memuji Tuhan. Makin kita sering ngumpulnya, kalau kita ngumpul sama penjahat, nanti kan kita jadi penjahat. Tapi kalau kita ngumpulnya sama orang baik, sama anak-anak Tuhan, kita pun juga akan dijaga. Karena Tuhan bilang, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Nah, kalau adik-adik datang ke gereja, adik-adik ikut Bina Iman Anak seperti hari ini gitu. Atau adik-adik nanti kumpul sama teman-teman lagi, misalnya nanti kalau udah gede ikut komuni pertama gitu ya, atau ikut Bina Iman lanjutan. Nah, adik-adik berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Jadi kalau adik-adik sering-sering kumpul-kumpul, ikut misa. Wah, itu bagus banget deh adik-adik. Tambah tebal. Yang keempat, terakhir, tapi bukan yang paling kecil. Adik-adik harus rajin melayani. Seperti Tuhan Yesus ngajarin kita juga untuk saling melayani. Melayani gimana caranya? Bantuin mama, kesian mama kan di rumah, mungkin si Bibi lagi libur ke hari Minggu. Bantuin mama cuci piring, makanannya dibersihin. Kalau habis makan, itu nasinya harus bersih, sayur harus dimakan, semuanya bikin licin biar mamanya nggak repot nyucinya. Ya, terus juga nggak usah disuruh sama mama papa, udah bikin PR sendiri. Kamar kalau udah bangun pagi, kamarnya dirapihin, kamarnya dibersihin, semuanya. Kalau adik-adik lakukan itu, adik-adik, hubungan kita sama Tuhan, seperti tali ini yang tadi sudah tersambung itu, akan menjadi benar-benar terjaga. Bahkan nanti bisa seperti tali ini. Ini tali kan ada bekas sambungannya. Lama-lama sambungannya bisa. Lihat. 3, 2. Ini ada sambungannya di sini. Kan jeleknya ada sambungannya di sini. 3, 2, 1. Set. Sambungannya bisa pindah. Bisa pindah, bisa pindah, bisa pindah. Dan set. Sambungannya hilang. Dan talinya utuh lagi. Jadi satu tali kesatuan. Oke adik-adik. Jadi, kita sama-sama belajar jaga supaya tali kita ini dengan Tuhan jangan sampai keputus lagi ya. Kalau keputus, nyambunginnya susah. Dan nanti pasti jadi berbekas. Lebih baik pelihara talinya supaya terhubung terus. Jangan bikin dosa sehingga tali ini tidak terputus kembali. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu, kita ketemu lagi di Bina Iman Anak Santo Laurentius, Bandung. Hari ini kita sudah mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita jangan berbuat dosa lagi adik-adik. Nah, Kak Fili mau ajak adik-adik membuat perisai iman seperti tadi yang sudah diceritakan. Nah, nanti adik-adik bisa print dari link yang sudah ada di YouTube, atau buat adik-adik yang suka menggambar, bisa loh menggambar sendiri perisainya ya. Nah, untuk gambar-gambar ini juga ada di link yang di YouTube. Tapi kalau yang suka menggambar, sekali lagi boleh menggambar sendiri di perisainya. Oke, nanti kita juga butuh lem dan terakhir kita butuh tali. Oke, nah Kak Fili sudah mewarnai perisai ini adik-adik. Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau tempel dulu gambarnya. Perisai iman kita akan semakin kuat bila kita pertama apa ayo tadi berdoa. Oke, kita lem ya, berdoa. Adik-adik semua di sini, Kak Fili percaya pasti selalu berdoa. Bangun tidur, saat mau makan, sebelum tidur, atau saat misalnya lagi bikin PR kesulitan, pasti adik-adik juga selain minta tolong papa mama, juga berdoa minta tolong pada Tuhan. Setelah berdoa apa lagi adik-adik?
baca firman. Seperti ini ya, baca firman. Baca firman. Kalau yang belum bisa baca, dibacakan papa, mama. Kemarin Kak Fili lihat ada yang Alkitabnya bergambar. Wah, keren banget. Oke, terus yang ketiga apa ya? Ketiga adalah, bergabung di komunitas. Misalnya seperti ini tadi. Nah, ikut kur di misa anak. Tuh ya. Atau ikut misa setiap hari Minggu. Nah, ini dia. Atau ikut bina iman anak seperti yang sudah adik-adik lakukan setiap hari Minggu. Nih, yang terakhir supaya perisai iman kita bertambah kuat, kita juga membantu melayani di dalam keluarga buat adik-adik yang sudah besar. Nah, kalau gambarnya ini di sini apa ya? Nah, ini membantu cuci piring. Tapi kalau adik-adik yang masih kecil, membantu membereskan mainan. Jadi kalau habis main jangan ditinggal, tapi diberesin. Itu ya adik-adik ya. Ini udah jadi. Nah, sekarang Kak Fili mau pasang talinya. Jadi punya tali yang cukup panjang. Kita pasang. Kemudian diikat. Seperti ini. Wah, jatuh lamnya. Ikat. Nah, waduh ini kepanjangan. Nanti kalau kepanjangan boleh dipotong ya adik-adik ya. Seperti ini sudah jadi. Nah, ini bisa ditempel di kamar supaya mengingatkan adik-adik saat adik-adik misalnya mau berbuat dosa. Wah, nggak boleh. Soalnya adik-adik sudah punya perisai iman. Selamat beraktivitas adik-adik. Jangan lupa nanti dikirim ke kakak-kakak di Instagram juga supaya bisa dilihat minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik. Iya, kembali lagi. Kembali lagi. Wah, gimana? Tadi udah dengerin firman Tuhan? Firman Tuhan. Udah dengerin cerita. Yes. Udah apa lagi, Kak? Sudah beraktivitas. Yes. Ya kan, itu yang paling happy ya, Kak? Pasti happy Nah, semuanya. happy dong? Banget. Iya kan, Kak? Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri, kita mau tutup dengan lagu. Yuk, Iya, Kak? kita nyanyi lagi kan. Yes. Judulnya apa, Kak? Jagalah hatimu terhadap Dosa. tema hari ini ya kan. Iya bener, Kak. Oke, yuk Kak, Yuk. kita langsung nyanyi. Ikutin yang udah tahu ya. Yes. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi adik-adik. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke. Bagus banget ya lagu
Oh, hebat kan ya nyanyinya. Bener. Kamu juga main musiknya oke, Tokchar. Iya, adik-adik di rumah juga pasti nyanyinya. Happy, ya kan Kak? Keren-keren pasti. Pada bisa kan ngikutin gerakannya? Bisa dong, ya kan Kak? Iya. Iya, oke. Nah adik-adik sebelum kita tutup Bina Iman kita, benar-benar ditutup nih. Tapi untuk minggu ini ya Kak? Iya. Iya, kita doa dulu ya. Oke? Yuk kita ambil sikap berdoa adik-adik ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Bapa atas berkat penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami pada Bina Iman Santo Laurentius Bandung ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ini ya Bapak. Bapak yang baik, semoga apa yang dapat kami peroleh hari ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Bapak, berkati kami Bapak agar tidak mengulang kesalahan lagi dan selalu membuat dirimu tersenyum. Bapak yang baik, inilah doa kami, dengarkan dan kabulkanlah ya Bapa, di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sampai di sini aja ya pertemuan kita minggu ini. Sampai ketemu di Bina Iman Anak selanjutnya. Dadah! Thank you.